Jumpa lagi dengan saya Hasmina Rahman Vidyastuti, masih dalam mata kuliah bioremediasi. Kita tahu bahwa manusia telah mengenal teknik penggunaan dari mikroorganisme dalam pengolahan dan juga daur ulang limbah selama kurun waktu 1 abad terakhir. Bioremediasi merupakan salah satu teknologi baru yang ramah lingkungan untuk membersihkan lingkungan yang tercemar. Nah, bioremediasi lebih mudah diterima oleh masyarakat karena pada prinsipnya dia memanfaatkan proses alami sehingga murah dan juga minim dalam menimbulkan efek samping. Nah, hasil samping dari teknologi ini umumnya tidak bersifat membahayakan karena yang dihasilkan hanya karbon dioksida, air, dan juga biomasa sel. Nah, bioremediasi jika kita artikan berasal dari 2 kata, yaitu yang pertama bio yang merujuk pada organisme hidup, kemudian yang kedua adalah remediasi, yaitu tindakan atau proses penyembuhan. Nah, pemanfaatan dari organisme hidup ini kita perlukan untuk mengatasi berbagai permasalahan dalam lingkungan. Tujuan kita dalam mendegradasi atau memperbaiki kondisi lingkungan adalah untuk mengembalikan lingkungan itu seperti kondisi alaminya sebelum dia tercemar. Nah, terdapat prinsip dasar yang digunakan dalam bioremediasi. Yang pertama adalah kita akan membersihkan lingkungan dan juga melakukan proses perbaikan. Yang kedua adalah kita memanfaatkan aktivitas metabolik dari mikroorganisme melalui serangkaian mekanisme, yaitu mineralisasi, pembentukan karbon, oksida dan air, ataupun merubahnya menjadi biomasa mikroba. Dan yang ketiga adalah menyederhanakan senyawa yang kompleks. Jadi 3 prinsip dasar ini merupakan hal yang paling utama dalam bioremediasi. Nah, terdapat beberapa prinsip dalam metode penerapannya. Yang pertama adalah kita menggunakan prinsip pelemahan secara alami, bahwa kita perlu memonitor variasi dari konsentrasi populasi untuk memastikan bahwa proses transformasi dalam limbah itu berjalan. Nah, siapa yang melakukan transformasi? Tentu saja adalah mikroorganisme yang kita gunakan. Jadi mikroorganisme ini bekerja secara efektif untuk menurunkan senyawa-senyawa yang berbahaya, kemudian menjadikannya sumber nutrisi bagi penunjang kehidupan mikroorganisme tersebut. Kemudian yang kedua adalah prinsip bioaugmentasi, di mana kita akan melakukan penambahan dari jumlah komunitas mikroba alami ataupun rekayasa genetik pada suatu lokasi, karena biasanya pada lokasi secara alami itu jumlahnya terlalu sedikit atau bahkan tidak ada sama sekali, sehingga diperlukan proses penambahan mikroba yang kita sebut sebagai bioaugmentasi. Kemudian yang ketiga adalah prinsip biostimulasi, di mana kita perlu melakukan optimalisasi terhadap faktor lingkungan, misalkan menambahkan nutrisi pada lokasi yang tercemar untuk mempercepat kerja mikroba secara alami. Karena dengan ketercukupan sumber nutrisi, maka ini akan menjadi baik bagi mikroba, akan mendukung pertumbuhan dari mikroba sehingga senyawa yang kompleks dalam limbah itu bisa terurai secara sempurna. Nah, prinsip berikutnya adalah bioakumulasi. Jadi kita tahu bahwa limbah, baik itu dari industri ataupun hasil dari rumah tangga, itu akan menghasilkan limbah industri yang cukup berbahaya, bisa berupa PCB, DDT dari deterjen, dioksin, kemudian merkuri, dan juga logam-logam lain yang memiliki sifat stabil dan sulit terurai secara alami. Nah,
kandungan limbah ini akan masuk dalam ekosistem perairan atau tanah, kemudian dia berpotensi untuk terakumulasi dalam tubuh ikan atau makhluk yang lain sehingga membawa potensi masuk ke dalam tubuh kita melalui rantai makanan. Nah, penumpukan senyawa kimia berbahaya di dalam tubuh makhluk hidup melalui proses rantai makanan ini kita sebut sebagai bioakumulasi. Nah, hal ini tentu saja menjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Dalam prinsip biodegradasi terjadi proses pemecahan senyawa organik kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana yang dilakukan oleh mikroorganisme. Biodegradasi sendiri berasal dari dua kata, yaitu bio yang merujuk pada makhluk hidup dan juga degradasi yang mengarah kepada proses penguraian, sehingga di sini terjadi proses penguraian dari senyawa limbah yang tadinya kompleks menjadi lebih sederhana karena dimanfaatkan untuk kebutuhan hidup dari mikroorganisme itu sendiri. Nah, terdapat beberapa prinsip dasar dalam proses biodegradasi. Yang pertama adalah enzimatis. Jadi reaksinya terjadi secara enzimatis. Kita tahu bahwa mikroorganisme akan menghasilkan enzim. Nah, enzim ini akan membantu mikroorganisme untuk merubah kompleks senyawa melalui proses metabolik dengan memanfaatkan enzim untuk pertumbuhan dan juga kometabolisme di dalam tubuhnya. Kemudian yang kedua adalah konsep dari pertumbuhan yang dilakukan oleh mikroorganisme. Nah, polutan yang sifatnya organik atau non-organik ini akan menjadi sumber karbon dan juga sumber energi bagi mikroorganisme. Sedangkan kalau bagi kita mungkin ini akan merugikan, tetapi bagi mikroorganisme hal ini akan menjadi sangat menguntungkan. Nah, kemudian yang ketiga adalah kometabolisme, di mana metabolisme dari senyawa organik dengan keberadaan substrat pertumbuhan itu merupakan sumber energi dan karbon bagi mikroorganisme. Berikutnya adalah keberadaan dari senyawa organik yang bisa berasal baik itu dari makhluk hidup ataupun material buatan yang memiliki struktur mirip dengan senyawa organik. Nah, hal ini tentu saja dibutuhkan oleh mikroorganisme untuk menunjang pertumbuhannya. Jika dia mampu bertahan hidup, maka dia bisa menyederhanakan senyawa kompleks, senyawa limbah, dan senyawa yang berbahaya menjadi lebih mudah diterima oleh lingkungan. Nah, bioremediasi merupakan sebuah solusi atau jalan ninja karena dia merupakan proses alami yang murah, kemudian mudah, dan juga minim efek samping. Bioremediasi juga menjanjikan hal yang lebih ekonomis karena kita tidak perlu memindahkan limbah keluar dari lingkungan. Pada saat kita memindahkan limbah keluar dari lingkungan untuk diolah, sebenarnya potensi pencemaran itu jauh lebih tinggi karena pada saat proses pemindahan bisa jadi limbah itu tercecer atau malah membuat lingkungan luar itu menjadi lebih luas lagi penyebarannya, sehingga dengan bioremediasi yang dilakukan secara in situ itu akan menjadi lebih ekonomis. Tetapi bioremediasi tentu saja juga memiliki kekurangan, di mana yang pertama adalah kita membutuhkan mikroorganisme yang spesifik. Nah, kita tahu dari mana spesifik atau tidak. Nah, kita perlu menilik beberapa penelitian ke belakang yang sudah dilakukan karena beberapa jenis mikroba itu memiliki kemampuan bereaksi yang berbeda-beda terhadap sebuah material organik maupun non-organik, sehingga kita perlu data screening untuk menentukan mana mikroorganisme yang tepat dalam proses pengolahan limbah.
Kemudian yang kedua adalah membutuhkan waktu inkubasi yang cukup lama. Karena apa? Ya karena itu tadi mikroorganisme merupakan makhluk hidup, jadi dia sangat rentan terhadap perubahan lingkungan. Lingkungan harus dalam kondisi optimal sehingga mikroorganisme itu bisa tumbuh dengan baik. Nah, proses waktu inkubasi ini biasanya membutuhkan waktu yang cukup lama karena merupakan adaptasi dari mikroorganisme untuk bisa survive dan bertahan hidup. Kemudian yang ketiga adalah cara mengatasi. Dengan cara mengatasi kekurangan bioremediasi tadi adalah dengan cara memodifikasi strain. Jadi kita bisa membuat semacam rekayasa genetika untuk mengoptimalkan tujuan yang lebih spesifik. Nah, modifikasi strain akan memungkinkan kita untuk mendapatkan sifat-sifat yang unggul dari mikroorganisme supaya proses biodegradasi itu bisa berjalan secara optimal. Kemudian berikutnya adalah dengan menambahkan katalis. Katalis ini berfungsi untuk mempercepat proses biodegradasi. Kemudian berikutnya adalah dengan cara mengkombinasikan dua atau lebih mikroorganisme. Nah, kombinasi dari dua atau lebih mikroorganisme tentu saja akan menjadikan sebuah keuntungan di mana proses biodegradasi bisa menjadi lebih cepat terjadi karena kerja dari beberapa mikroorganisme itu lebih baik daripada hanya dari satu jenis mikroorganisme saja. Dan yang terakhir adalah dengan cara memperbanyak populasi dari mikroorganisme karena semakin banyak populasi dalam suatu lingkungan tercemar, maka proses biodegradasi tentu saja akan berjalan lebih cepat lagi. Nah, bioremediasi dan juga biodegradasi itu kita butuhkan untuk menjaga kondisi alam agar tetap baik. Kita tahu bahwa limbah dihasilkan oleh manusia setiap harinya. Nah, hal ini akan berakibat kepada ketidakseimbangan jumlah limbah yang ada, sedangkan mekanisme penanganan limbah itu sangat sedikit atau sangat terbatas. Nah, hal ini menjadi faktor kenapa diperlukan proses bioremediasi sebagai salah satu upaya untuk menjaga alam tetap dalam kondisi yang baik. Terima kasih.